Halo, halo, halo. Oke guys, kali ini saya akan coba menghosting. Jadi ceritanya saya punya satu aplikasi event seperti ini. Ini dari Laravel Inertia. Saya akan coba hosting ini di virtual machine. Halo teman-teman, sebelum kita mulai materi hari ini, saya mau kasih tahu nih. Virtual machine yang saya pakai yaitu Neolight Pro dari Biznet GeoCloud. Nah, ini banyak banget kelebihannya. 8 kali lebih cepat, 3 kali replikasi yang andal, 8000 UPS, sangat tinggi ya. Scalable, tanpa batas, terlindungi dari DDoS attack, dan juga konektivitas tinggi. Jangan lupa, ini udah pakai SSD NVMe yang jelas pasti lebih cepat. Nah, teman-teman kalau tertarik dengan produknya bisa dilihat di biznetgeo.com. Kemudian teman-teman bisa cari di produk, kemudian pilih Neolight Pro. Atau kalau teman-teman sudah punya akun, gampang aja, teman-teman tinggal masuk ke dashboard, di sebelah kiri pilih Compute, kemudian Neolight Pro, kemudian teman-teman di sini bisa create new ya. Gampangnya kita tinggal pilih aja, kemudian diisi apa aja yang kita perluin seperti OS dan juga spesifikasinya. Nah, di sini yang saya pakai adalah Neolight Pro untuk SS yang SS1. Kemudian klik next dan nggak lama kemudian teman-teman bisa ditunggu mungkin hanya 1 atau 2 menit. VM-nya biasanya udah langsung jadi. Nah, di sini saya udah punya VM yang udah jadi. Kebetulan speknya adalah SS11. Di sini 1 GB RAM, 1 virtual CPU, 30 GB disk. Saya menggunakan OS Ubuntu kebetulan. Oke, kalau teman-teman tertarik bisa klik link di bawah video ini. Terima kasih. Bisa tinggal login pakai terminal ya. Sini saya coba agit. Nah, yes. Nah, oke. Sini saya sudah login ya guys. Jadi begitu cara bikin VM. Nah, di sini VM-nya harusnya ini VM-nya kosong ya. Kalau kita coba akses normal, nah ini site cannot be reached. Jadi nanti saya akan ngasih step pertama untuk install apa aja yang perlu. Kedua, kita coba instalasi si Laravelnya. Di sini saya sudah ada gitnya ya di sini. Nanti tinggal di copy and paste saja. Oke. Oke, kita langsung aja kita buka terminalnya. Di sini karena saya sudah login, saya biasakan update dulu. Nah, sorry. Oh, saya mau coba akses sebagai sudo aja biar gampang. Ya. Oke, di sini saya ngupdate library di Ubuntu-nya. Ya nanti kalau kita install itu mudah ya. Oke. Di sini saya coba install 2 hal. Pertama saya install MySQL dan saya install Apache. C2. Oke, yes. Oke. Nah, yang kedua saya coba install MySQL. Tapi sebelum itu, kalau mau ngecek Apache-nya ke install udah bener atau enggak, kita cek di sini. Nah, seharusnya halamannya jadi kayak gini ya nantinya. Dan nanti balik ke terminal. Di sini saya akan install MySQL server. Ini basically cuman MySQL biasa ya, guys. Oke. Di sini saya coba login MySQL ya. Oke, ini MySQL-nya sudah ada, server version 8, jadi MySQL versi 8 ini yang saya install. Nah, kemudian setelah Apache aktif, MySQL aktif, saya mau bikin keygen untuk si servernya ya. Untuk apa keygen? Nah, nanti kita enter dulu aja. Kita cek kita cek copy jadi gini, SSH keygen ini nanti kita akan pakai untuk sebagai akses kita nge-clone GitHub
secara SSH. Nanti kedepannya sih bisa dipakai untuk CI/CD segala macam, tapi di sini saya pakai hanya untuk ngeklon aja. Jadi nanti ngeklon si GitHub pakai ini. Nah di sini kalau kita ke GitHub, kawan-kawan bisa pergi ke settings, kemudian SSH and GPGK. Nah di sini saya banyak sih. Kita masukin di sini SSH GPGK yang tadi. Saya kasih VMNLP. Ini cuman penamaan aja bahwa saya ada key di VM Neolight Pro ini. Oke. Ini ada GitHub-nya event yang tadi. Saya akan coba clone. Nah, nanti hasilnya harusnya kayak gini ya nanti. Coba terminal. Nah, di sini di Apache tuh biasanya kita naruh di cd var www di sini ya. Jadi nanti akan ada banyak project biasanya di sini. Saya jadi clone di sini aja. Nah, yes. Seperti itu. Nah, seperti biasa karena kita sudah punya si event ini. Saya sih pengen kita seperti biasa install Composer. Tapi kita coba apakah komposernya udah ada atau enggak. Composer install. Kayak Composer not found, jadi kita harus install Composer. Oke, clear. Kita lanjut Composer install seperti ini, yes. Oke. Di sini kita perlu install beberapa extension ya untuk untuk Laravel. Kalau teman-teman lihat di sini, kita perlu CORL, DOM, XML. Basically kita harus install si PHP sih. Nah, di sini kita coba ya, kita install si PHP-nya. Nah, di sini ada beberapa ya. Jadi kita harus install PHP CORL, kemudian PHP DOM. DOM itu XML kayaknya. Oh, enggak, beda. PHP DOM juga. Zip kalau nggak salah. Zip sama PHP FM ya Pak. Yes, kita install. Oke, jadi extension ini udah diinstal. Saya lupa sebenarnya ada PHP MySQL yang harusnya kita install ya. Sini supaya nanti si Laravelnya tuh punya adapter ke si MySQL-nya karena kita pakai MySQL. Balik lagi Composer install. Nah, kita lihat saja. Di sini masih ada yang kurang guys. Yang kurangnya adalah your requirement 81 not satisfy. Oke, kita cek ya PHP minv. Oke, di sini saya misalnya bawaannya adalah 81. Nah, kita coba install si PHP 82. pt install PHP 82. Nah, di sini nggak ada ya si 82. Coba. Di sini masih 81. Coba searching. Lagi 82 bentuk. Oke, of course kita harus update on range-nya dulu. Oke, setelah itu kita install ini ya. Sebenarnya bisa aja apt update dulu kalau mau. Kita install si 82-nya sini. Oke. Seperti itu, just to make sure ya. Nanti kita asumsinya tadi saya tuh install ini PHP MySQL
ini sebagai PHP 81. Nanti kita coba si ininya di ini aja, di force aja di 82. Ini kalau kita pakai Ubuntu ya. Kalau kita nanti pakai yang lain itu beda lagi cara nulisnya, tapi basically biasanya gini sih. Sorry. Oke, kita make sure semua extension yang digunakan itu menggunakan PHP 82 di sini. Hampir beres, harusnya sudah selesai. Nah, kembali lagi, tadi kita kan lagi install Composer. Composernya bermasalah karena belum install PHP. Sekarang PHP-nya bermasalah lagi karena PHP-nya bukan PHP 82, karena kita butuhnya 82, yang install malah 81. Kita perbaiki jadi 82. Nah, sekarang saya akan coba lagi running Composernya. Yes. Okay, this is still a problem here. Oke, PHP mainframe. Ini masih 81 ya. Kita coba how to switch PHP. Nah, ini dia guys. Jadi di server tuh kita bisa set beberapa PHP secara langsung. Oke. Ya, ini sudah 82 ya. Jadi update alternatif set PHP user bin 8.2. Kita coba lagi Composer install. Oke, yes. Oh, uncoupled normalizer not found. Kayaknya ini bermasalah di Laravel-nya deh. Oke guys, untuk isu yang terakhir itu karena ternyata saya salah instalasi ya. Harusnya PHP-nya 83, setelah saya cek lagi di lokal saya, bukan 82. Nah, di sini saya ulangi lagi stepnya, masih sama kayak tadi. Jadi install PHP 3, kita switch ke PHP 3, nanti install si extensionnya di sini. Nah, di sini kayak udah cukup. Saya sudah coba run Composer install di sini. Coba kita ulang ya. Untuk make sure. Nah, di sini Composer install udah. Nah, sekarang saya akan coba untuk install NVM. NVM itu node version module. Install NVM. Sebenarnya bisa aja kita install Node.js-nya, tapi saya tidak mau ribet ya. Ada package yang bagus. Kita coba aja ini. Coba ini. Oke, nanti kita tinggal copy ini si nya. Oke, clear, sudah seperti ini. Kita tinggal install node versionnya ya, npm install 18. Saya akan coba install version 18 saja. Oke, sini sudah terinstall. Di sini si Laravel saya tuh pakai inertia, jadi saya harus install si Node.js. Jadi install npm run build. Sini saya akan nge-build vite not found. Oke, saya belum install vite. Npm install vite. Kita akan tunggu seberapa lama instalasinya. Oke, di sini vite-nya udah install. Kita npm run build. Oke, di sini vite not found. Padahal kita udah install vite ya. Harus di lokal installnya. Oke, harus installnya bukan di global tapi di si projectnya. Oke, di sini sudah tercompile. Nah, teman-teman, ini harusnya websitenya udah jadi ya. Dari sisi Composer sudah, npm sudah. Nanti kita akan coba install untuk database-nya. Nah, karena untuk database, saya coba masuk dulu database. Saya akan bikin database-nya namanya event ya. Database event ini, terus saya bikin usernya event. Create user dulu. Create user. Nah, event user identified by, simple aja passwordnya admin 123 kalau bisa. Oke, terus di grant ya, privilege grant all privileges to event, grant all privilege on
event to event user, event user, terus kita flash privilege kayak gitu. Oke, bisa exit. Harusnya sudah ya. Di sini kita tinggal masukkan env-nya dulu. Tuh, biasanya kan kita ada env ya. Nah, di sini ada env example, kita copy aja. Env example jadi .env seperti ini, kemudian kita ubah. Nah, kita nano aja .env. Nah, di sini kita coba ubah si database-nya ya. Saya kasih ininya event, terus ininya username-nya event user, kemudian passwordnya admin 3 kalau nggak salah gini ya. Coba kita coba lakukan migrasi. Oke, berarti ini koneksinya udah oke. Kalau udah ada migrasi, kemudian yang harus kita lakukan adalah kita nge-setup si servernya, si Apache-nya. Karena kalau kita lihat di websitenya, ini ya. Sorry. Nah, ini kalau kita lihat ini di sini masih Ubuntu ini tampilannya. Kita harus memastikan bahwa path yang kita bikin itu nanti akan ke execute di service-nya. Nah, kita sekarang coba setting Apache-nya. Kita pergi ke etc Apache 2 sites available. Nah, di sini kita coba ya. Kita coba ubah si ini ya, yang udah ada aja, kita 000. Nah, di sini tuh kita coba ganti jadi var www event. Kita close dulu seperti ini. Nah, terus kita reload. Oke, service. Kita lihat. Nah, ini udah ada nih, tapi nggak ke execute karena kita salah. Kalau kita perhatikan di Laravel itu bukan gini ya, tapi kita harus diarahin ke public. Kita reload lagi, kita cek. Nah, di sini udah ada nih error. Nah, apa sih ini? Ini biasanya adalah permission. Permission mana? Permission kalau kita pergi ke etc, ke projectnya ya, www event, itu ada issue dengan permission si storage. Harusnya teman-teman kalau mau yang benar kita bikin satu user www data, misalkan nanti si resource si storage-nya ini jadi www data, jadi bukan root. Nah, ini karena untuk contoh aja saya kasih ya, saya kasih Cahamud aja. Simple aja. Nah, ini teman-teman harusnya nanti lebih advance lagi di Ubuntu-nya ya. Nanti mungkin di seri selanjutnya untuk setup si permission-nya. Seperti ini. Nah, di sini udah bisa nih, si website udah ke execute. No application encrypted has been specified. Nah, ini kalau teman-teman tahu tinggal php artisan key generate. Oke, klik lagi. Oke, di sini ngeblank nih. Berarti ada permasalahan di sisi inersianya ya. Ada permasalahan di sisi inersianya. Sudah tidak error tapi ada permasalahan. Kalau kita cek di sini, ini dia error untuk nge-build aset, bisa dilihat sini. Nah, ini kalau kita lihat kodenya
headernya bermasalah ya. Ini karena saya nge-put di saya ini karena di project saya nge-put di sini harus HTTPS, tapi di sini karena kita belum setting SSL, sebenarnya kita bisa ubah. Bentar, saya ingat ada di resources. Resources view up. Ini di sini. Nah ini saya hapus ini aja. Sorry, salah. Saya hapus ini aja, baris ini, karena saya tidak perlu si metanya ya. Sebentar, klik. Harusnya running. Ini dia, si aplikasinya sudah normal seperti bisa. Jadi seperti itu cara install Laravel di VM. Mungkin nanti akan saya coba tulisin semua kebutuhan yang harus diisi itu apa aja, kayak package-nya apa dan segala macam. Ini teman-teman nanti saya juga bisa share si repo-nya kalau misalkan teman-teman berminat. Kesimpulannya, menggunakan Neolight Pro ini pertama kalinya terasa sangat smooth ya. Saya kira akan nge-lag terutama saat nge-compile Node.js, biasanya nge-lag untuk VM-VM yang kecil, tapi untuk 1 GB di NVMe ini di Neolight Pro cukup smooth menurut saya. Jadi mungkin itu kesimpulannya di instalasi Laravel. Untuk teman-teman yang ingin voucher dari Biznet Geo Cloud, teman-teman bisa cek di deskripsi di bawah, ada potongan harga untuk pembelian VPS dan semua produk yang dibeli per tahun. So,